tim pemuji musik Purin luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan terakhir, dan minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu yang akan kita jalani, menjadi minggu-minggu yang terakhir di tahun 2025. Amin. Ya, kita bersyukur buat apa yang kita boleh lakukan. Kita bersyukur buat apa yang sudah kita boleh alami sepanjang tahun 2025 ini. Benar? Amin Bapak Ibu. Masih belum nggak ya? Saya ada di depan ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema ini agak saya lagi berpikir gitu ya. Lagi berpikir ini tema gak enak banget gitu ya. Tetapi di akhir mungkin saya di tahun 2025 gak khotbah lagi kan di minggu ini, karena sekarang minggu ini, lalu minggu depan kita nggak ada ibadah, karena ibadah kita tanggal 13 di Natal, dan itu adalah Bapak Pendeta Diaspora yang akan berkhotbah. Lalu tanggal 21-nya itu yang khotbah nanti di Natal ibadah raya. Jadi Bapak Ibu boleh undang sebanyak-banyaknya, boleh dipenuhi ini ruangan di tanggal 21. Ada bawa oikos, ada bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, silakan di tanggal 21 Anda bawa, kita akan ibadah dengan suasana Natal yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Silalahi. Nah, jadi sudah nggak ada lagi ya. 28 saya lagi mensurvei. Kemarin pergi nggak, siapa yang di sini? Nah, nanti kita putuskan ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin Pak Wendy juga sudah mengatakan budaya kerajaan Allah yang sudah kita jalani sepanjang tahun ini menjadi sebuah tema dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin tanya sebelum apa yang saya akan ungkapkan di dalam tema ini atau dalam renungan khotbah, kira-kira budaya apa yang sudah Anda lakukan? Yang semakin Anda lakukan atau yang baru Anda lakukan sepanjang tahun 2025, ada nggak? Ada nggak sekiranya? Harusnya ada ya? Ada ya? Haleluya. Coba yang Anda berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang budaya itu yang sudah saya katakan dan kita sudah renungkan bersama bahwa pada waktu itu sudah menjadi budaya, maka kita tanpa pikir, kita tanpa ruwet-ruwet lagi gitu ya, nggak ruwet-ruwet lagi, pokoknya kita kerjakan, pokoknya kita lakukan gitu ya, lakukan saja gitu kan, supaya itu menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita. Nah, jadi terus belajar Bapak Ibu. Salah satunya budaya yang terus saya kembangkan adalah saya tidak mau terikat dengan mamon atau dengan keuangan. Meskipun kita semua perlu uang, ya kan? Kita semua perlu uang, tetapi begitu kita bisa melepaskan hak kita atas uang itu atau atas mamon, maka sebenarnya Anda sudah merdeka di dalam financial, meskipun bukan financial freedom yang mengatakan bahwa saya bisa beli apa aja, saya bisa makan apa aja, saya bisa punya apa aja. Gitu ya. Pagi makan di Singapura, mungkin siang makan di Manado. Malamnya makan di mana? Gitu ya. Enggak ya. Ya, kemarin kita sudah makan apa aja kan, sudah banyak semua, mewakili Manado ada, mewakili apa lagi kemarin itu Padang ada, gitu. Mewakili apa lagi? China ada sampai ke Cina tuh kan. Kenapa ada semua? Karena kita ibadahnya di jalan panjang. Kemarin sampai Bu Angel katakan, wah enak ya kalau wanita di sini ya, nanti saya undang ke rumah saya gitu ya. Katanya gitu tadi pagi istri saya cerita di mobil gitu ya. Ya, memang mereka keluarga yang ya kami bapak juga ngobrol dengan suaminya, enak dia orang yang supel dan segala macam, sehingga
kita bisa membangun hubungan yang baik. Nah, saya lagi undang tanggal 13, dia lagi lihat jadwalnya. Lihat. Jadi tanggal 13 ada beberapa memang yang tidak biasa hadir di minggu ini, tetapi mereka mensupport pelayanan kita. Nah, saya undang mereka supaya hadir juga, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jemaat atau mungkin kenalan kita yang lain, tetapi mereka yang suka support dalam pelayanan kita, saya beberapa saja saya undang, gitu. Makanya saya sudah minta Ibu Esther izin untuk mengkoordinir dari nama-nama dari kita, siapa aja yang hadir, cepat. Kalau bisa hari ini juga tuntas, karena sudah Sabtu ya Bapak Ibu ya kan, udah Sabtu loh. Saya itu kalau 50 bisa masuk Bapak Ibu, duduk di kursi, bukan duduk di meja. Makan meja ya. Jangan makan bakminya ya nanti ya. Ya kita duduk gitu ya, dibantu di table kita. Yang 10, yang satu meja 10 itu satu, yang satu meja isi 8 ada 2, yang satu meja isi 5 ada 5. Jadi saya hitung 50-an, tetapi saya tanya bisa nggak di meja itu bisa ditambah kursi? Nggak terlalu mepet tapi masih nyaman gitu, bisa ya bilang gitu. Oh ya udah, nanti makanya karena itu cepat ya Bapak Ibu untuk daftar. Dan sekali lagi saya nggak akan tentukan mejanya, hanya mungkin buat ya paling nggak pendeta ya Bapak Ibu ya, artinya dia serta yang saya akan atur supaya nggak bisa terlalu repot untuk cari mejanya kan. Jadi Bapak Ibu bisa segera datang dan ada di meja masing-masing nanti satu keluarga, atau nanti kalau ada memang harus dicampur ya apa-apa, karena secukupnya gitu. Bagi yang ingin bawa snack welcome, silakan gitu ya. Kalau ingin bawa snack welcome silakan, supaya kita sambil sebelum mulai kita bisa makan dulu atau bersama menikmati. Cukup padat hari-hari ini, makanya saya tadi koordinasi dengan Pak Kiki, kapan nih kita harus angkat drum dan segala macam. Besok ada Natal, kawin dan sekolah minggu. Iya sekolah minggu ya besok ya. Atau Selasa ya. Besok kan ya. Nah besok. Iya. Besok ada Selasa. Ya? 8 Selasa. Iya Selasa. Besok ada latihan. Senin ya. Oh iya Senin tanggal 8 ya. Oh iya Senin. Nah kan udah mulai error kan. Harus lihat kalender memang iya. Tanggal 8 itu Natal KW dan sekolah minggu dari Departemen Daerah. Jadi besok akan ada Natal kaum wanita jam 3 kalau nggak salah, lalu Natal sekolah minggunya jam 6:30. Itu Bapak ini lagi ada di Roxy Bapak Ibu, pelayanan pagi tadi jam 8, mungkin kita lagi akan mendarat ke sini. Lalu tanggal 9-nya kami ada acara di Cibubur di tempat Budia, saya dengan rekan-rekan pendeta-pendeta. Lalu hari Rabunya kosong kayaknya. Rabu kosong. Kamis ada Natal disabilitas di Kenanga tanggal 11. Tanggal 12-nya saya ada rapat aparatur tanggal 12 Jumat. Lalu kami Sabtunya kita Natalan. Jadi makanya saya harus atur bagaimana untuk bisa siapkan nanti siap rekan-rekan yang pelayanan di Natal akan gladiresik, jadi mereka akan standby di Wonderland sampai sore kayaknya. Mereka persiapan dari tamborin semuanya akan gladiresik untuk sampai selesai karena tinggal hari ini. Oke, baik. Jadi doakan supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat. Amin. Cuaca yang begitu luar biasa, bila kita tetap adanya luar biasa. Jangan takut nanti Bapak Ibu pasti kenyang kok kita di koin. Ada bakmi, ada ayam, ada puding, ada sop, ada brand repot kalau ada yang mau bawa.
Oke, baik ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih buat semua terus dukung doa. Saya kira saya mau ajak Bapak Ibu, kita akan, karena ada latihan dari Natal SDJ atau Natal SDJ Kamis Bapak Ibu kosong kan? Tanggal 11 Desember. Jadi ada beberapa yang ada latihan pelayanan di disabilitas. Saya pikir kita akan berdoa buat Natal kita, buat Natal ya di Kenanga, di Gedung Kenanga, karena kami Natalan di Gedung Kenanga di disabilitas, dan saya harap mungkin para pelayan juga bisa hadir untuk berdoa bersama sebelum kita pelayanan di Natal di hari Sabtu ya. Bapak Ibu, saya sudah rancangkan salah satunya untuk ke depan selain cancel yang terus kita giatkan adalah doa. Saya lagi cari cara bagaimana kita bisa lebih banyak berdoa. Amin. 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 Doa Bapak Ibu, apalagi ini sudah ada rencana ini dengan Pak Chandra, Juliani, dan saya sudah mungkin beberapa teman juga. Kita akan coba doakan juga ya, doakan saja koordinasi atau kerjasama dengan tim dari Korea. Kalau memang Tuhan izinkan semua terjadi, ya akan terlaksana ya. Orang Korea itu kuat berdoa juga Bapak Ibu ya, kuat berdoa, bermisi. Saya pikir-pikir salah satunya kenapa kita berkembang, kita maju, kita ada orang-orang yang kita layani bersama. Bapak Ibu, hari ini dua yang biasa hadir di sana belum hadir karena kemarin habis diberkati dalam pernikahan. Saya harap dia nggak hilang setelah diberkati. Karena itu, ayo jangkau mereka. Amin. Memang mereka adalah pekerja keras. Artinya begini, mereka pekerja keras yang biasa duduk di depan Mister Jack sana. Dua orang muda-mudi kemarin baru diberkati dalam pernikahan. Saya berkati dalam pernikahan, dan mereka pekerja keras. Mereka pekerja keras itu punya toko plastik dari pagi sampai malam. Kalau tahun baru bisa sampai jam 2 pagi kerja. Minggu setelah ibadah mereka buka toko. Makanya suka langsung pergi kan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu nggak tahu bagaimana, cegat dia. Cegat dia. Kenapa? Karena ada sesuatu latar belakang yang perlu dilayani. Saya nggak akan ungkapkan di mimbar, gitu ya. Jadi setelah saya kenal gini-gini, oh iya, mereka perlu untuk didekati, mereka perlu untuk dilayani dengan lebih intens lagi. Karena itu paling nggak kenalan dulu, paling nggak bisa akrab dulu. Seperti kita sudah bisa akrab dengan Pak Hardi, dengan Bu Intan, gitu kan. Nanti semakin akrab lagi ke depan ya, Bu, Pak, atau Bapaknya. Hadir juga, kita sudah semakin akrab dengan yang lain ya. Nah, jangkau mereka Bapak Ibu, Tuhan kirimkan dengan teman-teman juga dari disabilitas difabel netra. Ayo bangun hubungan terus juga ya. Si Ibu Marlina, Ibu Tina sudah melahirkan dan saya sudah ke rumahnya juga di daerah Cipinang dengan istri. Kami sudah ke rumahnya. Ini adalah minggu kedua, kalau nggak salah, atau minggu ketiga sejak kelahirannya. Saya sudah pergi ke rumahnya. Seperti yang saya katakan, mereka dari gang ke rumahnya nggak usah dituntun, Bapak Ibu. Sudah tahu beloknya di mana, botnya di mana. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa loh. Pak, perlu diri ya? Nggak, Pak, nggak hafal ya. Saya jalan itu, dia jalan gitu ya. Dari rumahnya belok gitu kan. Kan banyak rumah itu padat penduduk. Tapi bisa aja pas di rumahnya mungkin dia itu, atau gimana sih Bu Marlina? Tiba-tiba bisa belok di Gedung Kasih Bersaudara, bukan beloknya di Hotel Blue Sky. Luar biasa itu, luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu tanggal 15 Senin mau datang, silakan datang di Natal disabilitas tunanetra ya, tanggal 15 hari Senin. Tanggal 14 kita ada ibadah, tanggal 13 kita Natal. Nah, 15 kalau mau ibadah Natal silakan datang. Kemarin kan sudah diundangkan. Oke? Nah, saya sudah pendahuluan 20 menit. Kenapa? Karena ini berat Bapak. Alasan bukan sekedar alasan. Saya nggak ingin nembak siapapun. Saya ulang lagi dulu ya.
Please jangan ada yang berpikir bahwa saya nembak kalian Anda. Enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya minta ke ayat ini atau ke sini Bapak Ibu, budaya, culture, untuk menjalankan sebuah culture itu biasanya berhubungan dengan sebuah alasan. Benar nggak? Begitu kita mau menyerahkan hak kita, nanti seperti yang pada waktu itu saya berikan, bukan kesombongan, bukan kegagalan. Begitu saya berpikir di situ, saya serahkan nggak ya PK saya gitu kan? Itu kan ada sebuah alasan. Kan saya sudah janji bahwa Tuhan berkati supaya saya bisa, artinya ini untuk janji iman Natal gitu kan. Tetapi begitu ada gerakan, kan ada sebuah alasan bahwa kan sama-sama rohani. Janji iman dengan membantu kan sama-sama rohani. Benar enggak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita kan seakan-akan, ini sama-sama loh, ini alasannya sama-sama rohani, alasannya sama-sama untuk Tuhan, alasannya sama-sama mungkin, apalah gitu kan. Tetapi pada waktu kita mengerjakan sebuah hal dan kita taat kepada apa yang Tuhan suruh, Tuhan pimpin, maka sesuatu hal itu kita kerjakan saja. Dan itu jadi sebuah budaya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa berkat itu nggak akan lepas dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita taat kepada Dia, kalau kita setia kepada Dia. Cuma Bapak Ibu, sekali lagi, kan beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa yang nggak menjadi sebuah relate dalam setiap kehidupan kita, ayo alasan-alasan itu kita singkirkan. Saya diperhadapkan loh Bapak Ibu. Begitu saya ngomong itu, lalu saya jalani kehidupan saya selalu teringat dengan apa yang saya katakan. Begitu saya mau mengatakan karena ini dan ini, saya ingat, oh iya saya kemarin ngomong itu. Jadi saya nggak jadi katakan. Menjadi sebuah alasan untuk menjaga keakuan, untuk menjaga kesombongan, untuk menjaga supaya saya tidak jatuh kepada hal itu. Sesuatu yang tidak berhubungan, yang hanya sepertinya alasan, kita tanggalkan. Sekali lagi, kalau saya ingin katakan ini memang agak berat dan kadang-kala hidup kita hanya penuh dengan alasan. Kenapa saya katakan alasan bukan sekedar alasan? Itu karena pada waktu Yesus datang ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasan kenapa Dia datang ke dunia, tetapi bukan sekedar alasan. Ada sebuah tujuan, goal. Ada sebuah sasaran yang tepat, ada sebuah alasan, ya saya harus turun ke dunia supaya mereka diselamatkan, itu alasannya. Tetapi itu bukan sekedar alasan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tepat sasaran, ada sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi itu hanya bukan sekedar alasan. Makanya di sini saya berikan dua, Alkitab dan berpadangan dengan Injil. Anda menjadi orang Kristen, saya menjadi orang Kristen. Kita bukan setahun, 2 tahun, kita bukan sebulan, 2 bulan. Kita punya telinga, ya kan? Kemarin pada waktu kami Natal di Pendeta, Bapak Pendeta Arif Multi yang dari Surya Kencana Bogor. Gerejanya gede kan? Gerejanya gede banget Bapak Ibu, gede banget. Tetapi dia bisa bermisi sampai ke pelosok Papua. Dia bermisi sampai ke pelosok Papua. Dia pakai mobil, dia harus jalan kaki, dia harus berlumpur dan segala macam dia lakukan. Gerejanya gede banget Bapak Ibu. Tapi dia masih mau turun yang kotor dan itu GSJA. Yang di sana itu GSJA di Danau apa kemarin? Rano ya, Danau Rano. Kalau Bapak Ibu cari di peta itu agak susah memang, jauh 13 jam ya, harusnya 45 menit kalau secara normal, tapi mereka jalani 13 jam. Begitu beratnya medan.
Kemarin kami misi aja nggak seperti itu. Begitu lewat mobil Bapak Ibu, ini longsor semua. Mobil kalau nggak pas bannya, segitu aja udah masuk ke lubang perjalanannya. Mereka harus nginep, mereka harus ada di tenda dan segala macam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang bukan sekedar alasan. Itu yang bukan sekedar alasan. Artinya karena sesuai cocok dengan Alkitab dan hidupnya mau berpadanan dengan Injil. Nah, akan jatuh kenapa seseorang tidak hanya sekedar alasan, karena dia tahu prioritas concernnya. Boleh next. Tadi pagi saya berbicara dengan Pak Chandra, ngobrol sedikit, dan saya katakan concernnya di mana. Begitu kita alasan karena kelemahan kita, padahal kelemahan itu bukan sesuatu prioritas. Maksudnya gimana Pak? Bapak Ibu Bapak Ibu sudah kenal saya, bagaimana cara saya berkhotbah dan bagaimana Tuhan tahu sesuatu hal dalam kehidupan saya untuk saya bagikan. Jadi Bapak Ibu pasti nggak akan kaget. Karena saya berkhotbah, Anda harus benar-benar melek. Kalau nggak melek, lewat udah. Kita kan bukan hanya mau bentuk jemaat yang biasa-biasa aja Bapak Ibu, please dong. Kalau ke gereja, ayo ke gereja gitu ya. Ayo benar-benar fokus, ayo benar-benar konsen gitu kan. Jangan masih ngantuk dan segala macam gitu kan, supaya kita dapat terima berkat yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala prioritas kita menjadi sebuah konsen bahwa kelemahan-kelemahan kita, kelemahan yang mungkin, artinya begini. Saya tadi katakan Pak Chandra, kelemahan memang harus diatasi. Kelemahan memang harus ditanggalkan. Tetapi pada waktu kelemahan itu menjadi sebuah prioritas yang di mana? Apakah itu sesuatu yang di atas? Kan kelemahan kita nggak satu kan? Nah, banyak. Misalnya kelemahan kita konsep kelemahan kita misalnya tingkat yang kelemahan A itu parah banget 10 gitu kan, parah banget. Anda tahu lah, Anda bisa menerjemahkan dalam kehidupan Anda sendiri. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang nilainya mungkin 8, 5, 4, 3, 2, 1. Dan kadang-kala alasan kita menjadi sebuah kelemahan kita, ini kita naikkan yang biasa-biasa aja menjadi sesuatu yang di atas. Ngomong belum? Tadi sih ada contohnya, cuma ini sangat private gitu ya. Mungkin saya nggak bisa katakan gitu. Artinya begini Bapak Ibu, Anda coba cerna konsen dalam kita memiliki sebuah prioritas ini mengatasi kelemahan kita sehingga bukan hanya sekedar alasan. Coba padankan dengan Injil. Ada kelemahan yang kadang-kala memang ada sesuatu hal yang kita cukup melangkah sekali dan kita bisa atasi kelemahan itu. Tetapi ada kelemahan yang benar-benar itu sudah melanggar Injil, itu sudah tertulis dalam Alkitab dan kita nggak mau lakukan. Dan kita katakan alasannya dengan sebuah alasan, saya masih sesuatu yang tidak bertentangan dengan Injil tetapi kelemahan apa misalnya? Makan banyak, malas, sesuatu hal yang sebenarnya apa sih nggak terlalu dalam, dangkal, tetapi itu menjadi konsen kita. Padahal ada sebuah kelemahan di atas ini yang menjadi prioritas yang tertulis dalam Alkitab, yang tertulis tadi yang berpadanan dengan Injil, tetapi kita langgar. Dan itu konsen kita kadang-kala prioritasnya di situ. Saya katakan menghormati orang tua itu konsen yang kenceng kan? Tertulis dalam Alkitab nggak? Kenceng Bapak Ibu, ada tertulis dalam Alkitab. Itu seberapa banyak orang Kristen yang melanggar. Dan hanya untuk memprioritaskan kelemahan yang lain. Misalnya sibuk. Apakah sibuk harus dikalahkan dengan menghormati orang tua? Bahkan dalam firman Tuhan, persembahan
Engkau mengatakan engkau sudah mempersembahkan buat gereja, dan engkau mengatakan bahwa persembahan itu tidak mau berikan kepada orang tua dengan alasan engkau sudah memberikan persembahan kepada gereja. Ditulis loh dalam kitab itu. Ditulis Bapak Ibu. Ada itu. Saya sudah tidak lagi menghiraukan orang tua saya karena uang saya buat gereja. Makanya tadi kan saya dikatakan di depan agak berat. Saya baik. Ini akhir. Kemarin di dalam Natal, Bapak Ibu, Pendeta Arif bercerita pada waktu ada sebuah pelayanan yang dilakukan oleh pendiri dari GSCA Sultan atau Surya Kencana. Ada seseorang yang ingin bertobat, dan bertobatnya gara-gara dipukul sama Alkitab, ditabok sama Alkitab, buang gitu. Sakitnya sembuh setelah dipukul sama Alkitab. Jadi dulu pendirinya itu adalah seseorang yang suka menginjil, pendiri dari Surya Kencana Bethlehem itu. Dan dia pada waktu menginjil ketemu orang, apa stroke kata apa enggak, pokoknya sakit apa, dia bawa Alkitab selalu, dan Alkitab itu ditabok ke orang itu. Tabok Alkitab, Bapak Ibu, kecil-kecilnya Alkitab, tapi sembuh. Ditabok sama Alkitab. Hah? Dia kuasa ke-8. Nah, kuasa ke-8 akhirnya dia dukun dilepaskan setelah ditabuk sama kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk konsen kita menjadi sebuah prioritas untuk kita mengerjakan budaya kerajaan Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan kita, konsennya di mana? Kan Anda punya kebiasaan kan? Tapi jangan sampai kebiasaan itu tidak berpadangan dengan Injil, tidak sesuai dengan Alkitab, dan akhirnya menjadi sebuah alasan untuk Anda tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Paham Bapak Ibu? Paham kan? Gak usah panjang-panjang ya, kan kita sudah tahu sama tahu. Lalu yang ketiga, itu biasanya ini loh, hasrat kita desire. Pak, ini kan keinginan saya, Pak, ini kan kerinduan saya, Pak, ini kan desire saya, ini kan hasrat saya. Itu kan sebenarnya yang sedang diunggulkan, sedang yang ditonjolkan, itu kan kemanusiaan. Ini hasrat saya, keinginan saya. Sesuai nggak dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Konsennya ini di mana sehingga kau tidak akhirnya akan sekedar alasan, tetapi benar-benar alasan yang sesungguhnya untuk mengerjakan budaya kerajaan. Next, bagaimana sih berpadanan dengan Injil, Pak? Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Konsep kita tadi, pada waktu kita tidak mau hanya sekedar beralasan, maka akan jatuh kepada sebuah yang namanya proses. Yes, benar. Bagaimana Pak saya bisa tidak lagi konsen kepada sebuah kelemahan yang bukan prioritas yang harus saya tangani, karena itu sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu yang lebih besar, karena itu bertentangan dengan Injil. Itulah proses namanya. Makanya di situ dikatakan bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Jadikan ini menjadi sebuah wasit, jadikan ini menjadi sebuah tuntunan, jadikan ini menjadi sebuah awasan. Kelemahanmu dalam pada waktu terjadinya proses itu sesuai nggak dengan Injil? Seperti tadi yang saya katakan, berpadanan nggak dengan Injil. Dan pada waktu proses ini terus terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka engkau akan jatuh kepada yang namanya belajar. Yang orang belajar itu bukan terus gagal, tetapi orang belajar, dia akan selalu mau membuka hatinya untuk belajar. Dia punya telinga untuk dia mendengar.
dan diresapi dalam hidupnya, dan hatinya terbuka sehingga hatinya akan menjadi sebuah gaya hidup yang terus dia akan kerjakan. Tetapi kalau di dalam sebuah proses kita sudah nggak berpadanan dengan Injil, maka kita nggak pernah belajar untuk berdiri teguh, untuk benar-benar hidup, belajar sesuai dengan Injil. Amin, Bapak Ibu. Di sini dikatakan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul. Jadi iman yang timbul dari proses yang sedang kita alami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan sekadar sekonyong-konyong saya kasih. Itu keselamatan. Tuhan kasih secara gratis, dia yang naik ke salib, dia yang mencucurkan darah, dia yang dicambuk. Itu proses Tuhan, dia kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Tetapi setelah itu kita harus belajar dalam sebuah proses dan belajar untuk benar-benar iman yang timbul dari Injil. Iman yang timbul dari proses kita belajar dan iman timbul. Kita belajar dari sebuah proses, lalu iman kita timbul. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau kita nggak belajar, kapan iman itu timbul? Anda terus jadi orang KTP Kristen, iya, tetapi imannya nggak timbul-timbul, imannya segitu-gitu aja. Kalau Pak Weni sering katakan kedalaman, bagaimana kita dangkal dengan Kristus. Ketika kita mau menjalani sebuah proses yang ada dan terus kita mau belajar di dalamnya, maka iman itu akan timbul. Dan iman itu yang akan membawa pengharapan, sehingga engkau bisa menikmati apa yang tidak terlihat, apa yang tidak engkau pikirkan, seperti kesaksian Boy tadi. Karena iman yang timbul. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara, saya percaya bahwa Tuhan akan menurunkan semuanya. Itu dari sebuah proses. Tetapi kalau nggak pernah belajar, ya terus akan gagal. Nah, ini lebih dalam lagi. Mulai next. Setelah berpadanan dengan Injil, maka kau sedang membangun sebuah bangunan. Sadar nggak Bapak Ibu? Seberapa panjang, seberapa lama saat ini kau menjadi orang Kristen, kau sedang membangun sesuatu dalam hidupmu. Bukan bangunan, bukan suamimu, bukan istrimu, mereka hanya alat. Cetoknya lah, semennya lah, cangkulnya lah. Dicetok itu kan sama suamimu, supaya kau sabar. Dipalu lah, buang, supaya kau tetap mau melayani. Saya nggak salah ya katakan firman ini, karena di depan saya sudah katakan ini memang agak berat firmannya di akhir tahun ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Jadi ajaran kita juntrungannya itu orang Jawa, ujung-ujungnya itu jelas, batu penjurunya itu Yesus Kristus. Nah, itu kan rasul, para nabi, firman Tuhan yang disampaikan, pendeta yang disampaikan, atau mungkin pada waktu ada sharing bersama, itu anggap itu sebagai utusan Tuhan buat hidup kita. Dan ujung-ujungnya kita harus tahu bahwa itu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan semuanya itu di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Nggak boleh acak-acakan orang Kristen. Pak terus buang. Nggak boleh acak-acakan orang Kristen. Ya kan? Amburadul, aduh. Semoga ini firmannya selesai. Rapi, seluruh tersusun. Ingat ini Bapak Ibu,
menjadi bait Allah. Saya pernah mendapat sebuah pelajaran tempel pada waktu saya ada di sana Singapura, dan luar biasa. Ternyata pada waktu seseorang menyiapkan tempel bait Allah itu nggak gampang dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah yang kudus, dan di dalam bukan sekedar kita membangun hidup kita tersusun rapi, gak hanya sampai di situ. Itu menjadi kediaman Allah yang kudus, karena kita sedang bangun di dalam Tuhan, bukan di kompleks real estate Pondok Indah yang mahal. Lebih dari itu, orang pada waktu dikasih tanah gitu kan, bangun nih Pondok Indah, kasih duit segala macam, woi bangga dia tinggal di situ, ya kan? Tapi sesungguhnya banggakah engkau bahwa setiap hari, setiap saat, setiap detik engkau sedang membangun kediaman Allah? Enggak. Begitu saya siapkan bilang, wah luar biasa. Apa yang saya jalani dalam proses pada waktu saya belajar iman timbul, itu saya sedang membangun kediaman Allah. Ketika engkau belajar proses pada waktu dengan suami, dengan istri, dengan pekerjaan, dengan bosmu, dengan rekan, karyawan, dan segala macam, engkau sedang belajar menyusun dengan rapi bangunanmu untuk berdiamnya Allah. Gak sembarangan kan? Tukang yang mahal aja kalau dia apa itu? Yang main dulu, mulus rapi, ya kan? Gak ada tuh belok-belokannya. Karena pernah lihat gak seperti itu? Kalau kita lihat sebuah bangunan gitu kan, wah kelihatannya rapi, tapi begitu jadi wim lengkung, iya kan? Tiba-tiba setelah gak lama rembes gitu kan, seperti rumah saya itu, pada pusing gitu ya, sampai tadi rembes gitu dari bangun gitu. Kalau mereka membangun rumah yang seperti itu, bangunan dan mau yang rapi dengan harga yang mahal, Anda lebih dari itu karena Anda sedang membangun itu. Yang terakhir nih Bapak Ibu, ya kan? Enggak belum. Entar, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini yang menguatkan. Pak, saya nggak punya skill. Pak, saya nggak ahli. Nggak usah. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang membantu. Jangan katakan mustahil. Jangan katakan nggak bisa. Jangan katakan mentok. Pak, udah mentok. Saya perlu. Saya butuh. Tapi ketika kau tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh, kami di dalam Roh Bapak Ibu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kok bisa Pak rapi tersusun? Karena ada Roh. Bapak Ibu sudah gak pengaruh kan dengan jari saya ya. Saya dari tadi begini soalnya, baru saya sadar. Kalau di tempat lain saya selalu umumkan sebelumnya, Pak Bu, kalau saya khotbah lalu saya angkat jari saya tengah, jangan heran ya, karena saya gak punya jari telunjuk. Kalau Bapak Ibu sudah kenal saya gak usah lagi. Saya gak punya jari telunjuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya begini ya jangan heran. Oke, kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, kenapa bisa rapi tersusun? Kenapa kekristenan harus rapi? Kenapa kekristenan harus dibangun menjadi bait Allah? Karena Roh yang kita sedang kerjakan. Amin. Nah, inilah hidup dalam bangunan, yaitu rapi tersusun, bait Allah yang kudus, dan kediaman Allah. Ini ketiga hal yang harus kita terus lakukan. Makanya terus terhubung dengan Injil, berhubung dengan kediaman Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir 11:20. Yang terakhir udah nggak ada enak-enaknya sih Pak dari awal. Bapak Ibu, kita baca ayatnya bersama ya. Efesus 4:13. 2-3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Siapa? Kita? Gak ada yang ketinggalan kan? Amin. Amin Bapak Ibu. Kita semua jangan ada yang ketinggalan, guys. Saya kasih karunia siapapun kita. Amin. Kita semua, gak peduli berapa banyak orang, gak peduli dengan apa segala macam, tetapi kita semua harus mencapai kesatuan iman. Makanya kita satu dong. Iman yang sedang kita kerjakan sama-sama, ayo satu. Supaya kita membangun bangunan. Kalau misalnya kau membangun sendiri, lalu ada sesuatu yang mulai mengkhawatirkan, ada sesuatu yang mulai kau sudah lemah, karena kau lihat bangunan orang lain, oh ya dia bangunnya rajin loh, oh ya dia bangunnya sungguh-sungguh dalam dia berdoa, dalam dia komsel. Kalau kau dekat dengan di situ, api rohnya akan terimpartasi dan kau akan dikuatkan. Itu namanya kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, pertajam. Itu artinya mau belajar dan mau diajar. Orang yang mempertajam hidupnya itu selalu mau belajar dan mau diajar. Pendeta, rohaniawan kalau sudah nggak mau belajar dan nggak mau diajar, hidupnya akan tajam dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kami sebagai hamba Tuhan sok tahu, kita akan jatuh di dalam kesoktahuan dan nggak akan menjadi berkat. Tapi ketika kita semua mau belajar dan mau diajar, hidup kita akan semakin bertajam. Demikian juga dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. 2025 berakhir, ya kan? Dan bangunanmu seperti apa saat ini? Saya nggak tanya berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Nanti kamu malah tersinggung lagi. Tapi saya ingin tanya, sudah seberapa rapi bangunan pekerjaan? Semua proses, semua belajar Bapak Ibu, semua proses, semua terjadi untuk membangun yang lebih rapi. Amin Bapak Ibu. Kerjakan dengan rapi, kerjakan dengan tersusun baik, karena Engkau sedang mengerjakan. Engkau kontraktornya. Tadi kan dikatakan, engkau bukan pendatang, engkau bukan orang asing, engkau itu warga kerajaan Allah. Engkau itu kontraktornya surga. Engkau sedang membangun bangunan surga. Luar biasa kan Bapak Ibu? Bukan hanya engkau sedang membangun sebagai seorang kontraktor real estate yang mahal, tapi engkau sedang membangun bangunan kerajaan surga, di mana malaikat, di mana gembira sorak-sorai, di mana air yang mengalir dengan aliran surgawi yang mengalir di situ, di mana sinar kemuliaan yang terus akan terpancar, karena semuanya berbicara mengenai roh dalam hidup kita. Tapi kalau kita bangunan yang acak-acakan, kapan lagi kita mau bangun lagi? Pada waktu seseorang membangun acak-acakan Bapak Ibu, lebih termotivasi mana? Dia melihat bangunan yang acak-acakan atau dia melihat bangunan yang rapi? Iya kan, enak dilihatnya kan? Kalau yang rapi itu mungkin ada sedikit yang nggak bagus, dia akan segera rapikan. Tetapi kadang-kadang kalau sudah berantakan nih, maaf ya Bapak Ibu, kalau sudah berantakan, ya udahlah berantakan dah. Jangan begitu juga kan, tapi kan itu yang terjadi kan. Kadang-kadang Bapak Ibu, maaf ini di belakang saya sebetulnya udah nggak stop gitu kan, tapi karena bukan gedung saya gitu. Ditumpuk kursi segala macam, waduh, saya sebetulnya udah nggak stop gitu kan. Tapi bukan gedung saya, bukan bangunan, bukan ruangan saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Itu berapa kali lemari itu saya rapikan, saya susun dan segala macam. Bapak Ibu, saya ingin tinggalkan begini Pak. Ketika kau melihat dirimu, entah itu berantakan, entah itu rapi tersusun, saya tidak mau menghakimi. Tetapi ketika mau melihat ada sesuatu yang masih berantakan, rapikan. Yes. Rapikan. Please. Rapikan. Amen. Jangan biarkan ratakan. Amin.